Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Irawati, NPM 21210200120. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kafa'ah dalam perkawinan Islam. A. Pengertian kafa'ah. Kafa'ah secara etimologi adalah sama, sesuai, dan sebanding, sehingga yang dimaksud kafa'ah dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sama dalam akhlak dan kekayaan. Tapi para ulama dan imam mazhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian kafa'ah dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran kafa'ah yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, kafa'ah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan, dan harta. Dan menurut ulama Malikiyah, kafa'ah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, kafa'ah adalah persamaan antara suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangannya, baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan, dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seseorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Dan menurut ulama Hanabilah, kafa'ah adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab. Dari definisi yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa kafa'ah merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan harta. B. Kedudukan kafa'ah dan kriteria kafa'ah. Pertama, kedudukan kafa'ah. Disebutkan dalam Al-Quran secara jelas tentang konsep kafa'ah dalam perkawinan. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah kafa'ah penting dalam sebuah perkawinan atau tidak? Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafa'ah tidak penting dalam sebuah perkawinan. Menurutnya, antara orang Islam, asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina. Begitu juga dengan Hasan al-Basri, As-Sawri, dan Al-Karki berpendapat bahwa kafa'ah bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah lazim perkawinan. Menurut mereka, ketidakkufuan calon suami dan calon istri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut. 2. Kriteria kafa'ah. Yang pertama, agama. Dalam hukum Islam, para ulama mempunyai perspektif tersendiri tentang konsep agama, seperti terjaganya seseorang dari perbuatan keji, serta tetap konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama. Agama dalam hal ini dimaksudkan sebagai ketidakfasikan. Yang kedua, nazab atau keturunan. Yang dimaksud merdeka di sini adalah bukan budak atau hamba sahaya. Yang ketiga, harta. Yang dimaksud dengan harta adalah kemampuan seseorang atau calon suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, harta merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan rumah tangga, sehingga harta dianggap penting untuk dimaksudkan ke dalam kriteria kafa'ah. Yang keempat, pekerjaan. Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah adanya mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga. Yang kelima, tidak cacat. Dengan cacatnya suami, istri dapat menuntut fasakh karena dianggap tidak sekufu. Meskipun cacatnya tidak menyebabkan fasakh, tetapi hal itu akan membuat orang tidak senang mendekatinya, seperti buta, terpotong, atau rusak anggota tubuh. C. Tujuan kafa'ah dalam perkawinan. Tujuan keseimbangan kafa'ah dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikannya. Selain itu, tujuan adanya kafa'ah adalah untuk kemaslahatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maslahat diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Tujuan adanya kafa'ah dalam perkawinan sangat erat
kaitannya dengan maqasid syariah, yakni sebagai yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, dan yang terakhir ada memelihara harta. D. Yang berhak menentukan dan waktu berlakunya kafa'ah. Pertama, orang yang berhak menentukan kafa'ah. Para fuqaha sepakat bahwa yang berhak menentukan kafa'ah adalah seorang perempuan dan walinya. Karena menurut mereka, seorang perempuan dan walinya biasanya akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu. Sedangkan laki-laki yang terpandang tidak akan merasa terhina bila menikah dengan perempuan yang status sosialnya lebih rendah darinya. 2. Waktu berlakunya kafa'ah. Waktu yang ditetapkan untuk menentukan apakah calon-calon mempelai telah sekufu atau belum, itu letaknya pada waktu akan dilaksanakan akad nikah. Menurut Al-Hamdani tentang berlakunya kafa'ah, yaitu dinilai pada waktu terjadinya akad. Apabila keduanya berubah sesudah terjadinya akad, maka tidak mempengaruhi akad karena syarat akan diteliti pada waktu akad. Kesimpulan, kafa'ah secara etimologi adalah sama, sesuai, dan sebanding, sehingga yang dimaksud kafa'ah dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sama dalam akhlak dan kekayaan. Kriteria kafa'ah yaitu agama, nasab, merdeka, harta, pekerjaan, dan tidak cacat. Tujuan kafa'ah untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan yang terakhir memelihara harta. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.